Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LBKH UMI yang tentunya pembahasan kali ini tidak kalah menarik dengan pembahasan sebelumnya. Karena pembahasan kali ini mengenai perlindungan konsumen di tengah pandemi COVID-19. Dan tak lupa, pemateri kali ini atau narasumber kali ini, narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Melati Putri Supriyatna sebagai host podcast kali ini dan ditemani oleh narasumber kita kali ini yaitu Ibu Sri Wahyuni SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Melati. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Baik juga, gimana Ibu kabar, sehat? Alhamdulillah. Ya, saya agak batuk dikit ya. Oh iya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan mengenai perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19. Isu perlindungan konsumen bukanlah masalah yang baru. Belakangan, warganet ramai dengan dilayangkan surat keberatan dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai bahwa surat tersebut sangat mengintervensi hak konsumen dan dinilai kurang pas. Lantas, bagaimana hukum perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Langsung saja kita bahas dengan Ibu Sri Wahyuni SHMH. Sebelum ke pembahasan yang lebih mendalam, saya mau bertanya nih Ibu, mengenai mengenai konsumen dan dasar hukumnya itu sendiri apa sih Ibu? Baik, ya berangkat dari pengertian konsumen, apabila kita baca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, di situ dikatakan bahwa di pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Artinya konsumen itu menggunakan itu untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, Ibu, mengenai dasar hukum dari konsumen itu sendiri sudah diatur pasti ya, Bu. Nah, untuk dasar hukumnya itu sendiri bagaimana, Bu? Ya, jadi memang pengertian konsumen di dalam Undang-Undang 8 tahun 99 memang sudah diatur pengertian konsumen. Namun diatur pula, jadi intinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak hanya melindungi tentang konsumen, tapi juga tadi barusan Mbak Melati mengatakan ketika pelaku usaha ada yang menuntut konsumen, betul. Jadi di sini pun ada definisi tentang pelaku usaha. Tepatnya ada di pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan, yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, itu merupakan definisi pelaku usaha yang ada di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya, baik Ibu. Berarti Namun tidak hanya konsumen saja ya Ibu yang memiliki peran untuk bisa menuntut, tapi pelaku usaha pun bisa ya Bu sebaliknya. Nah, betul. mengingat ya baik Bu, bagaimana? Iya, jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi pelaku usaha. Jadi kedua-duanya diatur di dalam bentuk perlindungan hukum. Kalau kita lihat, negara Indonesia itu merupakan negara hukum, negara yang berdasarkan hukum, bukan restat, bukan pula mastat, tapi negara hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan juga berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk itu dikemukakan di sini tepatnya di pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen
konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur perlindungan terhadap konsumen saja, namun juga terhadap pelaku usaha. Jadi kedua-duanya kedudukannya sama di dalam hukum. Seperti itu. Baik Ibu, berarti dalam perlindungan konsumen ini baik dalam perlindungan konsumen maupun perlindungan dari pelaku usahanya itu sangat penting ya Ibu. Nah, Betul, sangat. mengingat hal seperti itu, menurut Ibu sejauh ini di Indonesia apakah konsumen atau pelaku usaha itu sudah terlindungi secara hukum atau terpenuhi hak-haknya baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha yang Ibu lihat di Indonesia gitu? Baik untuk saat ini ya, apalagi, saat ini sebagian besar, negara kita, negara Indonesia, jadi sebenarnya saat ini negara Indonesia maupun dunia maksud Ibu ya, itu sedang, prihatin karena kita sedang mengalami, eee, pandemi, COVID-19 virus ya. Namun untuk itu, tidak menjadi serta-merta kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya ada banyak sebuah kegiatan, banyak hal, sebagian kegiatan yang dilakukan itu melalui virtual. Seperti salah satunya ketika ada pola, pergeseran suatu pola budaya, yang itu, contohnya jual beli bisa dilakukan langsung atau kita pergi ke mall langsung, belanja langsung, pergi ke pasar, itu direm seperti dalam rangka, untuk mencegah penyebaran, virus COVID-19 sehingga kita membantu program pemerintah untuk, apa namanya, mengurangi penyebaran virus itu. Nah, seperti apa salah satu solusinya? Yaitu diterapkanlah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentu hal ini berdampak kepada, budaya konsumen yang awalnya itu, dari sebagian masyarakat kita biasa kalau, kita belanja suka langsung ke mall atau pergi berkunjung ke toko-toko yang kita mau atau ke pasar. Nah, karena ada pandemi kita melakukan itu semua kegiatannya salah satu contohnya kita melalui jual beli online. Nah, untuk saat ini apalagi di masa saat ini sehingga hampir rata-rata, semua kegiatan dilakukan melalui virtual. Nah, salah satu contohnya ketika, apa namanya, kita melakukan melalui virtual itu tidak jarang menimbulkan, salah satu atau beberapa contoh kasus, yang menyebabkan, jual beli itu memang kalau dilihat kalau secara online itu ada beberapa catatan sebenarnya yang menjadi menarik, yaitu pertama, kita menjadi praktis. Iya. Nah, yang kedua, kita bisa membandingkan antara toko online satu ke online lain itu cukup mudah. Jadi kita tahu harganya nih. Oh, yang ini sedang diskon, oh yang ini sekian sekian sekian. Itu dengan mudah. Kita nggak perlu jalan, nggak pakai transport, nggak keluar, nggak naik mobil atau naik angkutan. Nah, seperti itu. Nah, barang pun itu bisa dengan mudah didapat baik di dalam negeri maupun barang yang ada di luar negeri. Kita nggak perlu ada misalnya kita suka batik, kita suka barang-barang batik dari, apa, dari Jawa, kita nggak perlu ke Jawa, kita cukup lihat di internet. Nah, ada bla bla bla. Nah, itu mempermudah sebenarnya konsumen jadi praktis, efisiensi. Nah, namun lepas itu sebenarnya sangat memprihatinkan kalau ditanya untuk saat ini, itu ada Ibu, melihat ada, beberapa kasus ya, salah satunya itu di Kulon Progo. Kalau nggak salah itu pada tanggal 3 Januari 2021. Itu, Polres Kulon Progo berhasil mengungkapkan satu kasus penipuan secara elektronik melalui media sosial. Jadi seorang warga Kudus nih di Jawa Tengah itu, di SBU lah pakai inisialnya, usianya kurang lebih 24 tahun itu diamankan karena menipu, CM ya. Kita, ini kan inisial CM yang membeli sebuah handphone. Nah,
Jadi Kasubag Humas Polres Kulon Progo itu Ibnu I. Nengah ya, beliau mengatakan bahwa kasus ini terungkap berkat adanya laporan korban, CM ini, yaitu warga Pejaten, itu pada tanggal 1 Januari lalu. Jadi korban itu mencari handphone yang, handphone itu ditawarkan melalui, marketplace di Facebook. Nah, korban menemukan handphone, Poco C3 NFC yang ditawarkan oleh pelaku. Korban akhirnya menghubungi pelaku dan terjadi kesepakatan pembelian barang. Sedangkan maaf, transaksi itu dilakukan oleh teman pelaku yang menghubungi korban. Setelah sepakat, ya kan korban mentransfer uang sekitar 3,6 juta melalui rekening BRI cabang Wates pada Minggu tepatnya di tanggal 3 Januari 2021 korban mendapatkan paket barang sesuai transaksi sebelumnya. Namun saat dibuka ternyata hanya berisi kerdus dan buku dusbook aja tanpa ada HP. Jadi si korban udah transfer ya kan sesuai kesepakatan. Nah, namun pada saat barang datang si korban itu hanya dapat kerdus aja dan juga buku atau dusbook ya tanpa handphone. Artinya handphone yang dimaksud tadi yang korban inginkan tadi untuk dibeli sesuai kesepakatan itu tidak ada di pengirimannya. Nah, kasus lain yang kedua yang menjadi menarik yaitu di Bali. Itu polisi menangkap ada 3 pelaku penipuan jual beli online. Nah, di Polres Kelungkung ya dia menangkap 3 kawanan pelaku. Nah, melalui media elektronik 3 pelaku itu ada Eka, KWB, sama MW. Nah, kita inisial aja. Nah, Kasat Reskrim di Polres Kelungkung, AKBP Aryo, itu mengatakan bahwa penangkapan pelaku itu berawal dari adanya laporan korban bernama eh, M, NMC. NMC ini usianya 25 tahun. Nah, korban dimintai uang oleh pelaku yang berpura-pura menjadi saudara sepupu. Dari hasil penyelidikan, ternyata pelaku melakukan penipuan dengan modus pelaku menghubungi korban melalui akun Instagram atau IG. Nah, IG sepupunya atas nama sepupunya betul. Nah, pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk membayar agen agar tidak kena penalti ketika ke Jepang sebesar 3.400.000. Selanjutnya si korban ini tadi mentransfer uang gitu ke rekening milik pelaku tadi. Nah, ketika tapi kemudian pelaku kembali meminta uang sebesar 2 juta rupiah. Karena merasa curiga, korban lalu melaporkan hal tersebut ke polisi. Nah, setelah beberapa saat ya kan di akun Instagram tadi, nah dia kembali meminta uang kepada korban sebesar 2 juta namun korban tidak bersedia memberikannya dan merasa curiga telah ditipu oleh akun Instagram yang mengaku sepupunya tadi. Nah, korban kemudian melaporkannya dan dari ketiga pelaku tersebut intinya si polisi ini menyita barang bukti yaitu disitanya 3 unit ya. 3 unit HP, dua buah SIM card dan 1 buku tabungan atas nama pelaku. Dan ada uang tunai sebesar Rp200.000. Nah, kurang lebih itu. Nah, kita tahu ya memang itu tidak hanya terjadi di tadi contohnya ya salah satunya yang diambil dari Kulon Progo tidak juga terjadi di Bali. Itu 2 contoh yang ada di Indonesia. Nah, eee, ada juga yang terjadi di Jakarta. Nah, namun untuk menyingkat waktu mungkin itu dulu ya, tapi ini melihat atau menandakan bahwa luar biasa memang di masa pandemi ini yang jadi pertanyaan bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemi ini menjadi riskan ketika itu dilakukan secara virtual yang di mana antara pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung.
tapi hanya menggunakan media online. Yang kita juga, makanya sebagai konsumen perlu sekali, prinsip kehati-hatian untuk, melihat apakah, pelaku usaha ini, di komen-komen atau sudah, dilihat jam terbangnya itu merupakan, bisa dipercaya atau tidak. Memang harus banyak-banyak informasi, mengenai pelaku usaha yang menampilkan produk-produk tadi, melalui media online. Karena dari kasus yang pertama tadi, sebelumnya dia oke, transaksi yang pertama. Kedua oke juga. Ketika yang ketiga mulai dikasih dia pesan, ditransfer 3,6 kasus yang pertama tadi Kulon Progo, tapi dia hanya dapat dus aja sama, itu pengiriman aja. Artinya luar biasa, ininya ya, apa, konsepnya gitu untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari, pihak, si konsumen atau dalam hal ini adalah, target untuk menjadi korban. Jadi pertama oke, kedua oke, yang ketiga, seperti itu. Nah ini, mungkin bisa menjadi masukan. Mungkin kalau yang pertama kali, itu menjadi sebuah pertanyaan, tapi ini ketika udah ada, "Oh udah ada kok bener yang pertama, yang kedua, yang ketiga," seperti itu. Oke, jadi intinya masih kurang, seperti itu, Melati. Ya Ibu, berarti memang apalagi sekarang kan lagi di masa pandemi nih ya Bu, jadi serba online gitu kan Bu. Jadi pasti masyarakat itu memanfaatkan media pembelanjaan online itu sebagai alat paling utama gitu Bu. Mengingat berpergian kan mereka takut, jadi mereka memanfaatkan semaksimal mungkin dari all shop yang ada di handphonenya. Nah, dengan karena itu mungkin masyarakat mengira dengan cara seperti itu mereka akan mudah. Ternyata yang kita lihat banyak kasus-kasus yang telah terjadi seperti penipuan yang telah tadi Ibu paparkan. Nah, baik Ibu, apabila kesalahan murni dari pelaku usaha nih Bu, lalu pelaku usaha meminta hanya mengganti rugi gitu Bu. Apakah kasus itu selesai dengan seperti itu ataukah ada langkah-langkah berikutnya? Baik, biasanya kita lihat ya, kalau kita baca di dalam, sebenarnya ini sudah diatur ya terkait, penyelesaian mohon maaf sambil batuk-batuk ini. Jadi kalau kita lihat ya di dalam undang-undang, itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya sudah diatur mengenai, sebentar, coba biar nggak salah ya, ini kalau nggak salah di sini dikatakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen itu dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, tadi yang dikatakan apakah ketika pelaku usaha, sudah mendapati hal seperti itu kemudian bersedia ganti rugi, apakah itu sudah dianggap selesai. Jadi untuk pertama, kita perlu mengedepankan yang namanya penyelesaian sengketa, melalui non litigasi. Ada 2 cara. Jadi ketika kita bahas penyelesaian sengketa, kita akan membuat, eee seperti diagram 2 ini non litigasi, ini litigasi. Nah, untuk yang non litigasi pun itu dibelah lagi jadi 2 pada pada prinsipnya atau pada prakteknya. Yang pertama itu, non litigasi intern, artinya antara pelaku usaha langsung kepada konsumen, intern. Tapi ketika intern non litigasi, penyelesaian sengketa non litigasi intern belum dapat, menyelesaikan masalah bagi para pihak, maka non litigasi yang ekstern. Nah, yang ekstern ini Ibu istilahkan itu kalau di dalam, eee, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur ada tentang, penyelesaian melalui, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Artinya melibatkan pihak ketiga ADR, Alternative Dispute Resolution. Nah, kita upayakan dulu nih yang intern. Jadi ketika tahu itu minimal dari pihak konsumen bisa kontak nih pelaku usaha. "Pak, Bu, ini saya kemarin pada saat tanggal sekian saya sudah melakukan, transfer uang.
kita udah sepakat pada tanggal sekian. Saya membeli barang HP sekian-sekian dengan harga sekian-sekian. Nah, ketika saya dapat barang, ini saya bener loh, saya tidak berbohong. Nih, buktinya langsung saya foto hari ini ketika hari ini datang pengiriman. Jadi pada saat saya menerima barang, betul saya foto. Tapi kan barang itu tidak langsung dibuka. Jadi barang itu kita terima dari pengirim, kan kita mengirim terus kita tanda tangan. Betul nggak biasanya? Kita habis nerima barang, biasanya kita suruh tanda tangan atau bahkan ada juga kita sama barangnya ini dipoto gitu loh. Untuk apa namanya, untuk dibuat laporan gitu kan Iya, bahwa betul. pengiriman ini selesai. Betul atau tidak? Nah, Iya, betul, Bu. kita tidak membuka. Iya kan? Maksud kita buka pula barangnya di depan orang itu. Nah, kita hanya menerima. Barang yang kita terima ini, nah kita nggak buka di depan dia ya. Ketika udah nih, nah kita dapet. Kemudian ketika kita buka, ternyata hanya kita dapeti box dan bukunya saja. Kemudian kita lapor ke pelaku usaha. Pelaku usaha minta pembuktian gitu loh. Coba buktikan bagaimana Anda membuktikan kepada saya kalau itu HP-nya emang nggak ada di situ? Loh, kan udah saya foto, Pak, Bu. Udah kita foto. Loh iya, bisa aja dong kalau misalnya datang terus Anda nggak nggak foto HP-nya, tapi HP-nya itu Anda nggak tampilin, jadi cuman ada box Box. sama bukunya aja. Nah ini maksudnya. Lah, terus seperti apa? Nah, ketika kita sudah menjelaskan sebaik mungkin, nah pelaku usaha misalnya dia merasa bahwa dia udah ngasih, ya kan, udah sesuai prosedur, udah dikasih dan udah dikirim, dia nggak mau ganti rugi. Nah, ini tentu menjadi masalah untuk konsumen. Kan gitu. Loh kita buka bener kok nggak ada HP-nya. Ya bisa aja kan. Dia nanya, lah bagaimana cara Anda membuktikan kalau itu dibuka nggak ada HP-nya? Gimana caranya? Karena barang itu kan sudah sampai dan sudah dikirim sesuai prosedur. Kenapa yang pertama berhasil, kedua berhasil, kenapa yang ketiga seperti ini? Kan gitu juga pelaku usaha. Nah, ketika antara konsumen sudah mengatakan apa adanya kepada pelaku usaha, tapi responnya dari pelaku usaha sendiri tidak ada itikat baik, dia merasa bahwa dengan pembelaannya dia udah kirim gitu loh. Apa buktinya kalau misalnya Anda buktinya apa gitu kan. Nah itu, nah ketika udah itu, ya karena nggak ada solusi, dia coba. Nah akhirnya naik tingkatan, ekstern, nggak ada juga solusi. Nah baru lapor ke pihak yang berwajib. Nah kadang-kadang proses yang seperti ini, konsumen sebagian besar ada yang mau. Tapi kalau konsumennya orangnya sibuk, banyak Iya. kerjaan, ya dia lapor polisi, udah gitu udah deh selesai. Ya udahlah, ya udahlah gitu. Tapi kalau ada juga yang, oh ini penting. Nah ini sebagai salah satu contohnya ketika yang terjadi di Kulon Progo. Dia berupaya keras gitu, dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa apa? Bahwa ternyata betul-betul dia tidak menerima HP-nya. Dilaporkan itu. Karena dia sudah berupaya melalui non litigasi, tidak ada penyelesaian. Akhirnya dia melaporkan itu sebagai awal bahwa itu ada unsur penipuan. Seperti jadi ada unsur pidananya di situ. Maka si korban melaporkan seperti itu, apa adanya. Seperti itu. Nah, iya Bu. Berarti kan tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat atau menyanggah bahwa dia itu tidak salah gitu Bu. Nah, bagaimana kita tuh tahu bahwa yang benar hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha itu sesuai dengan aturan gitu Bu. Jadi hak-hak dan kewajiban untuk konsumen dan pelaku usaha itu seperti apa sih Bu yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan? Baik, kalau kita bahas ya mengenai apa tadi, oke, ini lihat dulu ya. Jadi kalau tentang penyelesaian sengketa konsumen itu kita mengacu di
pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, itu lengkap. Nah, tadi ketika dibahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu antara hak-hak konsumen dengan hak-hak pelaku usaha. Nah, ini dia. Kita butuh yang namanya ketika udah ada sepakat para pihak yang mengikatkan, walaupun itu melalui online, kita lihat dulu nih unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Kalau kita lihat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dikatakan bahwa ada sepakat para pihak, cakap para pihak, artinya sudah dewasa, suatu hal tentunya jelas yaitu pembelian sebuah HP, suatu sebab yang halal, artinya bahwa barang itu tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan. Nah, kalau syarat 1, 2 itu berarti syarat subjektif. Syarat 3 dan 4 itu syarat objektif. Kalau tidak memenuhi unsur 1 dan 2, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat 3 dan 4, maka perjanjian itu batal demi hukum. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau misalnya konsumen atau pelakunya usaha ini cakap atau tidak? Di virtual kita hanya tahu kalau Anda cocok Anda beli barang itu di pelaku usaha, hanya ditampilkan saja barangnya. Seperti itu. Gambar barangnya, jenisnya, warnanya, serinya, ABC-nya lengkap semua fitur tentang HP tersebut. Dan juga dijelaskan kalau Anda tertarik untuk memesan ini biaya ongkirnya sekian. Kalau di sekitar misalnya wilayah mana, di luar wilayah mana misalnya dikenakan lebih mahal. Karena apa? Mengingat jaraknya cukup jauh. Jadi kalau misalnya jaraknya masih dekat-dekat itu akan mempengaruhi biaya ongkos pengiriman. Misalnya harga handphone plus ongkir. Nah, misalnya ditambah lagi kalau misalnya ada pajak. Nah, ini tentu jadi pertimbangan konsumen. Nah, tidak ada disebutkan di situ berapa si konsumen ini dewasa atau tidak. Tidak tahu kita. Atau si pelaku usaha ini dewasa atau tidak. Bisa aja yang kirim itu bukan orang dewasa, artinya anak-anak. Iya kan? Ibu kalau bilang apa ya? Anak-anak remaja belajar buka usaha. Nah, bisa aja. Nah, artinya yang begini-begini itu kita tidak tahu secara jelas. Apakah secara virtual itu sudah diatur? Ini menjadi suatu catatan tersendiri tentunya. Nah, untuk melihat itu tadi, dia unsur kecakapannya. Kalau sepakat, sepakat. Penjual pelaku usaha ketemu di titik angka harga, oke. Sepakat dia. Nah, suatu perjanjian yang dibuat sah para pihak, maka akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya itu akan menjadi mengikat baik itu di sisi pelaku usaha, penjual, mengikat juga di konsumen. Nah, itu berlaku asas fakta sensor panda. Ya, perjanjian yang dibuat sah oleh para pihak, maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun bagaimana kalau kita menyepakati suatu perjanjian jual beli secara online? Nah, bagaimana hak dan kewajiban para pihak? Kalau kita udah jelas umumnya penjual itu haknya dapat uang, kewajibannya ngasih barang. Si konsumen haknya dapat barang, kewajibannya bayar barangnya sesuai harga yang telah disepakati. Namun bagaimana kita untuk melaksanakan isi dari yang telah disepakati para pihak tadi supaya bisa ketemu nih konsumen pelaku usaha. Maka perlu ada itikat baik. Maka itikat baik itu menjadi suatu hal yang penting. Itikat baik. Itikat baik itu suatu ketulusan, suatu keikhlasan, kejujuran dari para pihak untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah dia sepakati gitu. Bagaimana kalau nggak ada itikat baik? Ya tadi kayak tadi ini kasusnya. Udah Pak kirim ya. Pertama oke, kedua oke, pengiriman yang ketiga.
ya kan? Jadi itu berarti dia sudah ada modus untuk arah-arah yang tidak baik. Tapi kalau orang punya itikat baik, mau dia 10 kali transaksi pun karena dasarnya itikat baik, keikhlasan, kejujuran, ya, ketulusan, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, maka dia pesen barang, kirim. Pesen barang 5 bayar 5 kirim 5 bayar lagi 10, kirim 10 bayar 20, kirim lagi 20. Nah itu karena ada itikat baik. Maka hak dan kewajiban itu terpenuhi. Bagaimana kalau tidak? Nah itu tadi kalau tidak, gitu. Iya, baik Bu. Jadi kita juga harus tahu ya Ibu, konsumen atau pelaku usaha itu sudah cakap hukum atau belum. Nah, dari situ Ibu kan rata-rata kalau di masa pandemi ini semua berbondong-bondong ingin membuka usaha gitu Bu. Nah, lalu apabila ada kesalahan ya seperti kerusakan dari barang gitu Bu. Nah, sedangkan konsumennya itu sendiri belum cakap hukum gitu Bu. Dan kita tidak mengetahui apakah pelaku usahanya sama juga tidak belum cakap hukum gitu Bu. Nah, pihak mana yang menanggung kerugian gitu Bu apabila misalnya dari konsumen karena belum cakap hukum jadi orang tuanya yang ikut menggugat gitu Bu. Jadi pihak mana yang akan menanggungnya gitu Bu? Baik, pertanyaan bagus. Ini bagaimana? Kita nggak tahu apakah konsumennya tidak cakap hukum atau pelaku usaha yang tidak cakap hukum. Karena inti dari subjek hukum itu yang namanya subjek hukum itu kita kenal ada dua kalau di hukum perdata. Ada manusia, ada badan hukum. Manusia itu dibagi lagi jadi dua. Ada yang cakap, ada yang tidak cakap. Nah, sedangkan yang badan hukum tadi dibagi lagi jadi dua. Ada badan hukum pemerintah, ada badan hukum yang private atau swasta. Nah, kita bicara tentang manusia, kita nggak tahu nih ya. Kalau kita taunya kita beli melalui media toko online, kan gitu. Berarti toko online ini apa nih? Apa PT atau badan hukum atau CV atau firma atau apa? Nah ini kita perlu tahu nih, kita identifikasikan dulu nih. Nah, jadi kalau kita lihat secara perdata, ini kita belanjanya person to person atau person to badan hukum. Nah, jadi badan hukum ini juga dibagi dua. Ada yang pemerintah punya, ada yang private punya. Nah, contohnya apa Bu? Kalau yang negara, kalau yang negara itu misalnya yang badan yang didirikan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau yang didirikan oleh swasta ya seperti PT, firma, CV, nah itu oleh swasta. Nah, itu kayak startup itu swasta. Nah, kita perlu tahu. Nah, kalau dia bentuknya dan hukum pelaku usahanya, bagaimana cara kita konsumen ketika kita menerima barang, barangnya rusak nih, tapi ternyata si subjek hukumnya ini badan hukum. Bagaimana cara kita menuntut? Apakah badan hukum ini bisa dituntut? Nah, kita hubungin dulu nih eh, pelaku usahanya, tokonya. Pak, Bu, nah ini barang ternyata yang dikirim, tadi ada cacat. Nah, apakah bisa barang ini ditukar? Saya kirim ya ke tempat Anda, ini di catatan saya semuanya kondisinya baik. Kenapa begitu sampai di Anda kondisinya rusak? Ini versi pelaku usaha misalnya. Versi eh, pedagangnya. Bisa Pak difotoin bagian mana tuh yang ada cacatnya? Nah, ditelepon. Nah, kalau dia baik, kita ketemu yang kebetulan enak, oh baik Pak, saya akan kirimkan ulang, saya akan antar ulang. Dan barang itu tolong ya Pak, nanti ditukar. Jadi ini barang yang tadi rusak, ini yang dipesan akan dikirimkan kembali, tapi yang rusak ini nanti dikembalikan gitu. Jadi ditukar sama barang yang baru. Nah ini kan solusi. Kalau ini terjadi ya berarti alhamdulillah. Nah pertanyaan bagaimana kalau tidak terjadi? Nah kalau belinya sama orang, penjualnya itu misalnya orang ya kan kadang ada teman kita atau saudara kita tawarin jilbab,
tawarin baju-baju di akun FB-nya, di IG, ya kan sekalian dia jualan. Ini berarti person. Bagaimana kalau dia jualan tapi pelaku usahanya menggunakan media toko online? Ya toko online itu ya kayak ya toko gitu kan, tapi dari situ ada banyak pedagang yang masuk di situ menawarkan barang. Nah, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara kita komplain. Kita bisa hubungi toko online-nya tadi. Nah, atau kalau dia ada misalnya ketika apabila ada bisa dihubungi di mana. Nah, itu kita bisa hubungin yang itu. Tapi kalau nggak ada, kita bisa berkirim email. Tapi kalau tidak dibalas juga, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita harus tahu dulu gitu loh. Apakah kita membeli barang yang tidak diganti itu melalui orang atau melalui satu perusahaan ya atau toko atau banyak kan di situ toko online. Kalau orang per orang ya kita bisa ngobrol gitu ngomong, "Kak atau Bu, ternyata jilbab atau barang atau bajunya ada rusak-rusak dikit nih kelepas jahitannya. Nah, bisa nggak diganti?" gitu. Nah, kalau dia bilang, "Oh nggak bisa gini-gini." Berarti nggak ada solusi. Berarti kita bisa jahit sendiri. Biasanya kan gitu. Udahlah nggak mau pusing daripada ribet jahit aja sendiri. Nah, tapi kalau ini fatal, ya kan, misalnya lumayan fatal kesalahannya, ganti ruginya atau kerusakannya, kerugiannya, ya kita komplain. Ketika komplain nggak ditanggapi, ya kita terpaksa gitu. Berarti yang intern udah nggak bisa. Kita masuk yang non litigasi yang secara eksternal artinya melibatkan pihak ketiga. Baik bisa lakukan secara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nggak ada titik temu juga, ya kita bisa melayangkan upaya hukum ke pengadilan negeri. Kalau ke pengadilan negeri tidak ada upaya hukum, kita bisa kasasi. Kenapa nggak banding Bu? Kalau untuk kasus konsumen karena dia perdata khusus tidak ada banding. Jadi dia langsung kasasi dan PK. Seperti itu. Jadi itulah prosedurnya. Bahkan pernah ada putusan itu proses penyelesaian sengketanya itu cukup lama. Kasus 2014 dan karena dia melakukan upaya hukum hingga baru diputus sampai ke PK tingkat PK itu baru putus 2020. Luar biasa itu ada. Nah, nanti bisa dicari di situsnya Mahkamah Agung ya untuk dilihat bisa dipelajari. Itu artinya luar biasa prosesnya. Kenapa ini menjadi penting bahwa penyelesaian sengketa konsumen, keluhan-keluhan konsumen itu bisa mudah-mudahan ya kalau emang itu tadi itikat baik itu penting. Pelaku usaha pengen dagangannya laris, jangan kecewain konsumen. Gitu, konsumen itu raja. Jadi kalau konsumen satunya aja udah seneng, dia pasti cerita ke teman-temannya. Minimal 5-10 orang. Bisa belanja lagi ke toko dia, itu kan rezeki. Tapi kalau orang niatnya udah nggak baik, berarti dia satu orang ini dikecewain, bisa jadi bahkan menutup. Menutup apa? Menutup usahanya dia. Karena dia nggak bener gitu loh. Coba kalau bener, Allah pun tidak akan sedikit-dikit ngasihnya. Insya Allah bisa jadi banyak. Apalagi kita misalnya dagangannya murah, diskonnya banyak, ngambil untungnya juga nggak terlalu banyak. Di mana-mana konsumen itu maunya harganya murah, kualitasnya bagus. Gitu Mbak Melati. Ya, Ibu, baik. Nah, berbicara kembali mengenai cakap hukum, subjek hukum dapat dikatakan cakap hukum apabila telah memenuhi syarat tertentu dan paling umum yaitu telah dewasa dan sehat. Nah, apabila pelaku usaha atau konsumennya belum cakap hukum nih, Ibu, lalu kesalahan terletak di pelaku usaha nih, Bu. Apakah bisa dituntut, Ibu? Oke, baik. Kalau yang tidak cakap itu konsumennya. Gitu. Jadi Gimana keduanya Mbak Melati? jadi keduanya itu belum cakap hukum. Nah, dari pihak konsumennya, ibunya menuntut pelaku usaha, sedangkan pelaku usahanya sendiri juga belum cakap hukum gitu, Bu. Apakah pelaku usahanya bisa dituntut ya, Bu? Baik. Konsumennya belum cakap hukum.
pelaku usahanya belum cakap hukum. Apakah ini bisa dituntut? Jadi gini Bu, apa kayak di Shopee kayak gitu kan kebutuhan anak lebih banyak gitu Bu. Kayak misalnya contohnya PS gitu Bu. Kan PS itu harganya tidak main-main ya Ibu. Nah, lalu pelaku usahanya itu mengatasnamakan orang tuanya gitu Bu. Dan si konsumennya juga dibantu oleh orang tuanya gitu Bu. Dan ketika saat bertemu nih Bu, ternyata keduanya belum cakap hukum gitu Bu. Apakah emang itu bisa dituntut atau langsung batal begitu saja gitu Bu? Ya, itulah makanya. Kalau dilihat dari syarat sahnya, itu pun kalau diperkarakan. Jadi kayak memperkarakan anak lawan anak. Coba kalau kita lihat ya, kalau di undang-undang, kalau nggak salah coba nanti Pak buka pasal 2 KUH Perdata dan pasal 1330 KUH Perdata. Di situ dikatakan yang namanya dewasa itu 21 tahun. Dewasa kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu Undang-Undang 35 tahun 2014 itu adalah anak yang usianya 18 tahun ke atas. Itu dewasa. Nah, tapi berbeda lagi kata-kata dewasa itu ketika kita di Undang-Undang Nomor 174 Perkawinan. Itu yang pria 19 tahun, yang wanita 16 tahun, seperti itu. Nah, itu beda lagi kalau kita lihat di hukum Islam. Hukum Islam itu dewasa kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi. Nah, batasan dewasa yang karena ini perdata, maka kita gunakan yang 21 tahun. Seperti itu. Jadi kalau dipidana dia kan 18 tahun ke atas dewasa. Nah, bagaimana? Tapi ingat juga bukan hanya dewasa loh. Orang yang tidak cakap itu juga bukan dia yang belum dewasa aja. Tapi di bawah pengampuan, orang gila, itu juga tidak cakap hukum. Nah, jadi bagaimana kalau orang-orang kayak gini melakukan satu transaksi? Ya bagaimana? Orang yang tidak cakap hukum artinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Bagaimana mau dituntut? Dipertanggungjawabkan. Orang dia sama dirinya aja nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Karena masih anak-anak. Ternyata Anda tahu, ketika Anda membuat suatu transaksi, ternyata yang nipu anak usia 14 tahun. Kalau dipikir-pikir, 14 tahun itu kira-kira usia SD 12 tahun. SMP kelas 2 coba. Itu kan anak-anak sekarang kan bodinya tinggi besar. Tapi usianya masih muda. Dia bisa dikategorikan anak-anak 14 tahun. Dia jual barang juga lagi melalui online. Nah, jual-jual pulsa, jual-jual barang lewat itu kan. Nah, bagaimana itu solusinya? Bagaimana ganti ruginya? Ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika pelakunya anak. Bagaimana dipertanggungjawabkan kalau pelakunya anak? Kalau ditanya, iseng-iseng abis belajar online, bete, jadi sisanya ngegame sama ngisengin orang. Nah, bagaimana kalau begitu? Nah, itu artinya. Nah, inilah butuh namanya suatu protek atau perlindungan baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi konsumen untuk mengetahui bahwa perjanjian atau sepakat antara yang mereka buat itu dapat dilaksanakan atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya gitu. Bagaimana mau dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya ketika pelakunya anak di bawah umur, baik dari pelaku usaha maupun dari pihak konsumen gitu. Nah, syukur-syukur kalau orang tuanya itikadnya baik nih dua-dua. Baik dari konsumen maupun baik dari pelaku usaha. Pak, Bu, gimana nih? Ternyata anak kita nih pelakunya. Ya udah kita damai aja deh. Bapak rugi berapa? Nih saya ganti. Atau ibu barangnya yang mana? Nih saya kirimkan misalnya. Kalau ini orang tuanya mau. Nah itulah artinya butuh pengawasan. Nah bagaimana kalau yang tidak diawasi oleh orang tua? Kan gitu. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Online ini luar biasa. Kadang-kadang lebih canggih anak loh menggunakan teknologi ketimbang orang tuanya.
Betul itu? Iya, iya betul Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu gitu Bu, apakah bisa jadi beralih ke pihak orang tua gitu Bu? Karena misalnya kurangnya atau lalainya pengawasan orang tua terhadap anak gitu Bu. Apakah itu bisa dijadikan sebuah kasus gitu Bu, yang bisa dituntut atau seperti apa Ibu? Baik, kalau misalnya dilihat nanti, ya itu semua butuh alat bukti juga, butuh pembuktian, ya. Apakah betul yang melakukan transaksi itu anak di bawah umur? Apakah betul juga yang beli itu juga anak? Jadi yang penjual maupun pembeli, apakah betul itu anak di bawah umur? Jadi intinya kalau dalam jual beli itu fokusnya adalah itikat baik. Jadi kalau si, pembelinya udah transfer, udah kirim, nah pelaku usahanya juga kirim barang gitu loh. Yang satu kirim uang, yang satu kirim barang, ketemu. Yang nggak ketemu, kalau yang satunya transfer, yang satu nggak kirim barang. Andaikan pun kirim barang, dusnya aja, barangnya nggak ada. Nah ini kan nggak bener yang jadi masalah. Nah, kalau kayak gini apakah orang tua bisa bertanggung jawab? Nah, ya itu tadi, kalau misalnya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya silahkan saja. Karena pada intinya untuk win-win solution. Jadi kalau bisa diselesaikan cepat, kenapa harus lama gitu? Bener nggak? Kita misalnya rugi, Iya Pak, benar Bu. misalnya nih, ya kan, Pak, telepon aja gitu. Nah, ini kok dapat barangnya kayak gini ya? Ah, coba ke telepon aja. Nah, kalau dia respon positif, oh iya, maaf, baik, nanti saya antarkan barang yang baru ya. Nah, kirim. Konsumen juga selesai, betul gak? Betul Ibu, betul. Gitu. Udahlah, udah clear gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kalau kita komplain nggak ditanggepin. Nah, iya. Tiba-tiba menghilang lah ini tokonya. Iya. Menghilanglah catnya. Akunnya. Akunnya. Waduh, kita terlalu makin panik lah kita ini. Dijual, butuh uang di masa pandemi COVID-19. Butuh BU, butuh uang. Ini ada sepeda motor. Umumnya harganya misalnya 21 juta. Ini cuma dijual 7 juta. Waduh, DP setengah aja. Nah, misalnya cuman DP-nya jadi dari harga 7 juta dia DP dulu nanti barang dikirim misalnya 3,5 dia DP. Ketika dia DP, boro-boro surat BPKB, boro-boro STNK datang, boro-boro motor datang. Hilang akunnya semua. Betul Bu itu ada, hati-hati. Makanya perlu ya nanti dibuat satu suatu kecakapan bahwa karena kita semua ini konsumen. Konsumen itu perlu cerdas. Jadi harus banyak informasi ketika kita mau membeli barang secara virtual. Karena kita nggak ketemu langsung sama pelaku usahanya gitu. Makanya itu kalau intinya balik lagi, kalau penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cepat, ya berarti selesai antara konsumen dengan pelaku usaha untuk win-win solution para pihak. Namun kalau tidak selesai, ya berarti kita melibatkan pihak ketiga apabila ingin melalui non litigasi, melibatkan mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tapi kalau dia mau langsung gugat pengadilan pun bisa. Bahkan sekarang sudah ada kan semenjak 2015 ada small claim court. Jadi small claim court itu bisa diajukan gugatan untuk terkait konsumen apabila jumlah nilainya di bawah 500 juta. Tapi boleh juga nggak Bu kalau misalnya mau gugatnya ke pengadilan? Bisa. Kalau digugat ke pengadilan, jadi ada dua nanti kalau perdata itu. Kalau didasari oleh perjanjian, maka gugatnya one prestasi. Tapi kalau tidak ada perjanjiannya, maka gugatannya didasarkan PMH. Itu aja. Nah, ya Ibu berbicara mengenai tadi kalau misalnya sudah melakukan perjanjian berarti masuknya ke perdata gitu kan Bu. Nah, kan
banyak macamnya gitu kan Bu. Kalau jual beli itu bisa saja ketika kita sudah membeli suatu barang, di barang itu belum sampai ke tempat kita dengan waktu yang ditentukan gitu Bu. Seperti tadi malah akunnya menghilang gitu Bu. Itu dikategorikan penipuan atau tidak Bu? Jadi kalau kayak tadi kita udah transfer, tapi barangnya nggak sampai-sampai misalnya, nah ketika kita cek di webnya hilang semua akunnya. Nah, yang perlu kita perhatikan apakah ini masuk penipuan unsur pidana, itu udah pidana berarti. Itu pidana. Kita perlu melaporkan itu. Jadi artinya kita sampaikan apa adanya. Ini awalnya kita masih capture, kita masih punya fotonya. Yang repot kalau nggak ada fotonya. Udah nggak ada fotonya, kita main transfer-transfer aja. Repot ketika kita cek lagi. Udah transfer, nggak sampai hitungan hari. Hitungan menit, itu akun hilang. Kita udah transfer, hitungan menit, itu akunnya udah nggak ada. Nah, kita jadi panik. Nah, itu masuk apa Bu? Apakah bisa masuk perdata atau bisa juga nggak masuk pidana atau bisa juga nggak masuk dua-duanya? Masuk pidana, masuk. Unsur apa Bu? Penipuan. Masuk perdata, masuk nggak Bu? Masuk. Unsurnya apa Bu? Berarti ada unsur kerugian di situ karena nggak ada dasar perjanjian, ada unsur kerugian 1365. Berarti gugatannya PMH. Gitu. Bisa nggak Bu? Dua-duanya bisa karena dalam kasus ini dia beririsan antara perdata dengan pidana. Gitu. Mengenai ini Bu, apabila konsumen merasa dirugikan atau pelaku usaha merasa dianggap atau dinilai oleh konsumen itu jelek gitu Bu, di label bahwa pelaku usaha itu penipu dan konsumen pun merasa ditipu gitu Bu. Nah, bagaimana rangkaian laporan ketika kita merasa ditipu gitu Bu? Apakah terlebih dahulu ke BPSK atau langsung ke polisi atau ke pengadilan atau bagaimana Bu rangkaiannya? Baik, kalau di dalam UU PK itu dijelaskan bahwa konsumen itu berhak memilih. Jadi dia boleh menggunakan BPSK. BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang BPSK sendiri itu adalah penyelesaian melalui non-litigasi. Jadi dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Itu kalau diselesaikan melalui BPSK. Silahkan, itu suka-suka konsumen. Boleh nggak Bu, kalau konsumen nggak ke BPSK misalnya, langsung ke pengadilan? Boleh, boleh. Berarti kalau ke pengadilan, boleh nggak kita maunya kemana nih Bu? Misalnya kalau pidana perdata yang tadi Ibu katakan. Kalau dia merasa ditipu, dia bisa langsung lapor polisi. Artinya ada tindak pidana unsur penipuan di situ. Kan gitu. Unsurnya masuk, berarti pidana. Tapi bagaimana dengan konsumen yang dirugikan? Nah, bisa juga dia tempuh jalur pengadilan. Jalur pengadilan kalau dia nilainya di bawah 500 juta dia bisa menggunakan SCC, Small Claim Court. Tapi kalau dia tidak dia bisa juga pakai jalur biasa yaitu tadi gugatan melalui PMH. Nah, bagaimana tata caranya atau prosedurnya untuk mengajukan sebuah permohonan yang dilakukan. Baik, jadi permohonan penyelesaian sengketa konsumen itu secara tertulis itu harus memuat secara benar mengenai misalnya ada namanya, alamatnya lengkap, konsumen, kalau disertai juga dengan alat bukti. Bagaimana kalau konsumennya itu bisa nggak kalau ketika dia konsumen kemudian bisa nggak diwakilkan dengan ahli waris misalnya konsumennya berhalangan gitu, bisa juga dengan ahli waris. Tapi kalau diutamakan yaitu konsumennya langsung tapi disertai dengan alat bukti. Kemudian nama dan alamat lengkap pelaku usaha. Kemudian barang nih tadi nih,
barang atau jasa apa nih yang diadukan. Nah, eh, sertakan pula nih bukti perolehan seperti kalau ada bonnya apa, faktur pembeliannya, nah dilampirkan, kwitansinya, apalagi dokumen-dokumen lain nih yang mendukung gitu bahwa betul nih terjadi jual beli online kan gitu misalnya. Apalagi keterangan tempatnya, waktu, tanggal diperolehnya barang atau jasa tersebut. Kemudian saksi. Nah, saksi yang mengetahui barang itu diperoleh. Lah, kalau kita nerima berarti saksinya siapa? Nah, saksinya itu yang ngirim itu loh. Apa jasa pengiriman itu bisa jadikan nih loh pakai bukti bukti apa? buk- Bukti pengiriman. Saksinya kan orang yang ngelihat dia ngasih barang ke kita gitu. Foto-foto barangnya semuanya lengkap. Nah, seperti itu. Jadi Ya, kalau kita ngajuin permohonan ke BPSK ya, kalau itu yang tadi udah, maka bisa tuh nanti sama ketua BPSK akan ditanyakan mau dengan apa gitu prosesnya, apakah konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Jadi kalau dikonsiliasi itu majelis menyelesaikan sengketa konsumen, konsiliasi itu punya tugas dia panggil konsumen, manggil pelaku usaha yang bersengketa. Kemudian dia panggil saksi, bisa juga nggak Bu saksi ahli dihadirkan? Bisa juga. Nah kemudian menyediakan forum konsiliasi ini bagi konsumen maupun pelaku usaha yang bersengketa. Kemudian menjawab pertanyaan konsumen pelaku usaha dikaitkan dengan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen untuk diselesaikan agar kedua belah pihak ini clear. Seperti itu win-win solution. Nah, majelis kemudian menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha, baik dalam bentuk jumlah ganti rugi. Nah, jadi majelis tidak bersifat pasif sebagai konsiliator. Jadi majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha, kemudian dia mengeluarkan putusan. Ini kalau konsiliasi. Kalau mediasi, konsumen pelaku usaha dihadirkan, kemudian memanggil saksi dan juga saksi ahli, silahkan apabila diperlukan, menyediakan forum juga. Nah, kalau yang ini secara mediasi, maka dia aktif mediatornya untuk mendamaikan. Mediatornya ini aktif, kalau yang tadi konsiliasi itu dia bertindak pasif gitu. Jadi dia kalau yang konsiliasi, konsiliatornya dia memberikan fasilitas silahkan musyawarah mufakat antara konsumen pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa. Tapi kalau di mediasi itu mediatornya yang aktif gitu mendamaikan, memberikan saran-saran, anjuran penyelesaian sengketa konsumen, dikaitkan pula dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nah, kalau yang arbitrase bagaimana? Jadi masih yang konsiliasi, kalau prosesnya penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha itu sudah ada titik temu, ya mediator udah memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya, hasil dari musyawarah ini tadi baru dikeluarkan satu kesimpulan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang mediasi? Maka para pihak memilih arbitor. Arbitor dan anggota BPSK yang unsurnya itu dari pelaku usaha, konsumen, dan anggota majelis. Arbitor yang dipilih oleh para pihak memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Pada proses persidangan, ketua majelis itu wajib memberi petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai upaya-upaya hukum yang digunakan oleh konsumen pelaku usaha yang bersengketa. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha bersengketa dapat mempelajari semua berkasnya. Seperti itu. Dan pada saat sidang pertama, konsumen boleh mencabut gugatannya
sebelum pelaku usaha memberi jawaban. Apabila gugatan dicabut, maka persidangan majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha, majelis wajib membuat penetapan perdamaian. Nah, ini pada sidang pertama. Pada sidang kedua, apabila pelaku usaha atau konsumen hadir dalam sidang pertama, maka majelis memberikan kesempatan terakhir pada konsumen maupun pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua dengan bawa alat bukti yang diperlukan. Sidang kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak sidang pertama dan diberitahu kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat. Apabila sidang kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya, jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Nah, pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa merupakan beban yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, juga alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa barang jasa, keterangan para pihak, keterangan saksi, surat, dan bukti-bukti yang mendukung. Seperti itu. Nah, putusan BPSK penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dalam bentuk putusan dalam bentuk keputusan BPSK. Penyelesaian sengketa di BPSK wajib diselesaikan selambat-lambatnya paling lambat 21 hari terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Nah, itu prosesnya di BPSK. Nah, perlu nanti dibaca ya di keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 garing MPP garing Cap garing 12 garing 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Seperti itu. Ya Ibu, baik, cukup jelas sekali ya Ibu. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, ada yang satu lagi yang ingin saya tanyakan mengenai pelaku usaha yang kemarin ramai diperbincangkan oleh warganet, yaitu melayangkan surat keberatan terhadap konsumen karena pihak konsumen mereview produk yang telah ia beli gitu Bu. Menurut Ibu, surat keberatan itu apakah memang sifatnya itu pengumuman saja atau memang berkekuatan hukum gitu Bu? Baik, namanya konsumen beli barang. Kadang-kadang ada dia cocok, dia komen. Dia nggak cocok, dia nggak komen. Itulah konsumen. Kalau bagus, dia pasti akan bilang. Dia kan konsumen kalau dia puas dengan satu pelaku usaha, dia pasti akan ceritakan gitu. Nah, tapi kalau dia nggak puas, ini harusnya ya pelaku usaha ini sebenarnya kalau dia pengen banyak usahanya itu diminati, jadi dia harus ingat bahwa keluhan konsumen itu harusnya ditampung, dilihat, direview itu sebagai kritikan supaya usahanya itu bisa maju, bisa bagus, bisa meluas. Itu karena konsumen. Tapi kalau konsumennya kecewa, dia pasti akan cerita ke keluarganya, belum kalau dia mereview itu di medsos. Apakah itu boleh atau tidak? Karena ada pelaku usaha yang keberatan gitu ketika barangnya direview ya. Ini barangnya ya Mbak Melati yang direview. Iya, barang dari produk yang dia beli itu dia review dengan sukarela gitu Bu. Tapi pihak dari pelaku usahanya tidak menerima dengan review yang telah disampaikan oleh konsumen gitu Bu. Baik. Namanya nge-review tuh berarti ada dua. Ada yang positif, ada negatif. Nah, kalau dia diminta jujur konsumen, ya beritahu apa adanya. Harusnya berterima kasih dari pelaku usaha. Jadi dia tahu untuk memperbaiki barangnya di kemudian hari, kan seperti itu.
Namun bagaimana kalau dia tidak terima? Apakah itu bisa dijadikan alat bukti bahwa masuk dalam pencemaran nama baik? Kan biasanya kadang-kadang gitu. Bisa aja gara-gara dia mereview jadi produknya jadi nggak laku kan gitu alasannya. Jadi mungkin alasan pelaku usaha dia keberatan, dia punya pertimbangan sendiri. Wah, ternyata dia nge-reviewnya bukannya menguntungkan kata-katanya, tapi bisa jadi nanti dengan, ketika udah ngelihat, tampilan kata-katanya atau tampilan dianya mereview, "Oh kok banyak, kurangnya." Nah dia khawatir si pelaku usaha ini mempengaruhi, tingkat jual beli produknya. Mengingat dia sendiri, produk itu dijual, diproduksi, dia punya tenaga kerja, dia punya karyawan. Nah kalau dia nggak produksi, nah dia nggak dapat duit, kan produksi itu hasil produksinya dijual, dijual dapat duit. Ketika dia dapat duit, dapat untung, dia baru bisa bayar biaya produksi plus bayar termasuk juga tenaga kerja yang kebetulan kerja sama dia. Nah, untuk itu juga kita mereview, kita juga perlu hati-hati gitu. Karena kita jangan apa ya, kita harus punya ada batasan-batasan tertentu. Oh ini yang apa, eee bisa, ini yang, tidak. Kalau misalnya tadi, ketika kita mau nge-review barang, ya, barang itu sampai kita nggak puas, alangkah baiknya kalau kita komplain ke yang bersangkutan, pelaku usahanya keberatan, kita komplain, nah kita, tulis gitu-gitu, itu artinya kan, menutup dari sisi pelaku usahanya, gitu. Tapi kalau dibuka, diberikan barang yang lebih baik, pasti dia akan senang gitu loh. Nah, bagaimana kalau nge-review-nya itu, barang tapi dari sisi pelaku usaha itu ada yang, dia nggak berkenan gitu, bagaimana? 2 sebenarnya, kalau nge-review-nya bagus, pelaku usaha pasti berkenan. Kalau nge-review-nya nggak bagus, ya dia pasti tidak berkenan. Karena mengingat menimbang, ya kan. Dia punya, produksi usaha, dia punya karyawan, dia punya usaha yang harus berjalan terus agar bisa gaji karyawan. Nah, di posisi lain bagaimana, Bu? Nah, kita lihat dari konsumen. Ada 2 juga, kalau, si konsumen ada positif, ada negatifnya juga. Kita nge-review barang, kalau kita jujur, ya sampaikan jujur, tapi dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang baik, tidak menjatuhkan. Nah, kalau kita mau menyampaikan, itu perlu misalnya begini, barangnya sih bagus, enak, tapi kok dikit gitu. Kalau di gambarnya penuh, tapi pas sampai kayak kurang gitu. Nah, besok sih ini lebih bagus kalau misalnya banyak. Nah, itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini sebenarnya teknik berkomunikasi untuk menyampaikan yang baik gitu, untuk tidak menyinggung, orang lain, seperti itu atau, menyinggung pihak. Nah mungkin, eee, belum tahu juga seperti apa reviewnya. Kalau reviewnya itu cukup menjatuhkan, nah harusnya itu butuh pertimbangan gitu, perlu dipikirkan baik-baik sebelum, mereview. Jadi mereview barang boleh-boleh saja, tapi dengan bahasa, kalimat, yang baik dan saran yang membangun. Jadi Indonesia itu di masa pandemi kita bareng-bareng gitu loh. Hayo kita saling bahu-membahu, saling bantu supaya kita bisa keluar gitu. Jangan gunakan media sosial itu untuk saling menjatuhkan gitu. Ah, ada salah dikit review, menjatuhkan, jangan. Jadi kalau bisa kita berikan saran, berikan, solusi yang membangun, itu lebih baik gitu. Jadi, Ibu memberikan komentar dari 2 sisi, baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Jadi dari pelaku usaha pun harusnya berterima kasih kalau Ibu ada yang mereview. Kritik dan saran itu penting agar produk kita lebih baik lagi ke depan. Jadi jangan baperan juga gitu. Nah dari sisi konsumen ketika menyampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang enak.
Jadi kita pun membantu pelaku usaha supaya jualannya ini atau produknya ini ke depan lebih baik lagi gitu. Nah, kan tahu kalau kita di masa susah begini Indonesia semakin kita bahu-bahu saling bantu berpikir positif kita bisa menularkan kepada orang lain jadi memberikan sebuah solusi bukan malah memperkeruh keadaan seperti itu ya. Mungkin dari itu aja dari Ibu ya terkait pertanyaan yang terakhir tadi. Seperti itu Mbak Ya, Melati. baik Bu. Berarti masalah review itu boleh sekali, akan tetapi kita harus dapat memilah dan memilih kata-kata yang baik dan benar untuk diucapkan. Nah, Bu, kita sudah di penghujung waktu nih Bu. Dari Ibu mungkin untuk bisa menyampaikan closing statement-nya Ibu mengenai perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19. Baik, bagi Ibu mungkin reviewnya apa pesannya untuk para konsumen ya banyak baca bahwa dalam Islam juga dikatakan bahwa ikro 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 banyak baca artikel banyak baca undang-undang banyak baca lah yang terkait bagaimana cara kita untuk menghindari dari hal-hal yang apa mudah-mudahan bisa terhindar dari kasus-kasus yang mencoba untuk merugikan kita sebagai konsumen. Jadi kita percayakan kepada pelaku usaha atau toko-toko yang memang sudah mumpuni atau sudah terbukti gitu selama ini benar gitu. Nah, itu tips-tipsnya. Jadi banyak baca, banyak-banyak informasi, mana-mana sih ini yang benar, mana-mana yang enggak. Kita bisa menghindari semakin kita banyak baca. Nah, untuk dari sisi pelaku usaha, semoga dengan kita berbuat baik kepada konsumen, sebenarnya kita kalau menservis satu konsumen itu secara tidak langsung kita sudah kita berupayalah berikan yang terbaik untuk konsumen. Karena satu konsumen itu kalau dia puas, dia bahagia, dia akan memberikan akan banyak lagi rezeki untuk kita. Jadi kita tidak merugikan konsumen, kita menjadikan konsumen itu adalah ladang amal sekaligus ladang rezeki untuk kita. Jadi kita berikan yang terbaik untuk konsumen dan kita berharap mudah-mudahan rezeki memang datangnya dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita menservis konsumen yang terbaik, mudah-mudahan kita pun akan diberikan rezeki yang berlimpah seperti itu. Mungkin itu saja tips-tipsnya dari Ibu dan tetap jaga kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, baik Ibu, sangat bermanfaat sekali pembahasan kali ini. Semoga rekan-rekan di rumah dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Baik bagi konsumen maupun pelaku usaha harus menjadi konsumen dan pelaku usaha yang cerdas. Tidak hanya cerdas dalam memilah dan memilih mana yang memang harus dibeli, tapi kita harus tahu syarat dan peraturan yang ada di online shop tersebut gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah Melati tanyakan semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua di rumah. Nah, saya Melati Putri Supriyatna sebagai host dan Ibu Sri Wayuni SHMH sebagai narasumber pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Melati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan apabila ada salah kata itu saya mohon maaf, itu datangnya dari saya. Namun apabila ada yang benar, insya Allah itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Ibu, terima kasih. kasih banyak Ibu.